Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 8, statistika part 3. Ini materi penyebaran data. Ini materi pertemuan ke-13 semester kedua tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 16 April 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Jenis ukuran penyebaran data. Jenis ukuran penyebaran data yang pertama adalah simpangan kuartil dengan rumus Q sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1 atau kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Rataan kuartil adalah setengah kali Q1 ditambah Q3, kemudian rataan 3 kuartil itu berarti seperempat dikali Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Kemudian statistik 5 serangkai adalah X maksimal atau data terbesar, X minimal atau data terkecil, Q1, Q2, dan Q3. Oke, kita mulai dengan jangkauan data atau range. Nah, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Nah, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X max atau data terbesar dikurangi X min atau data terkecil. Contohnya, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Nah, berarti data atau range-nya adalah X maksimal dikurangi X min, berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Rentang data dan rentang antar kuartil. Nah, ukuran penyebaran data ini sebenarnya berbagai macam ya. Di sini ada ukuran data meliputi rentang data, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, untuk rentang data, seperti yang tadi adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Kemudian rentang antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Nah, dirumuskan dengan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian simpangan kuartil adalah setengah dari nilai rentang kuartil. Berarti dirumuskan menjadi Qd sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, selanjutnya nilai simpangan kuartil ini dipakai untuk menentukan langkah, pagar dalam, dan pagar luar. Nah, langkah rumusnya adalah L sama dengan 3 kali Qd atau 3/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Sedangkan pagar dalam atau PD itu sama dengan Q1 dikurangi L, dan pagar luar PL sama dengan Q3 ditambah L. Nah, pagar dalam dan pagar luar itu dipakai untuk menentukan data pencilan, yakni data yang secara kualitas dianggap buruk. Kemudian kuartil data tunggal. Nah, kuartil itu adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama. Setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut.
Yang Q3, Q2 itu adalah tengah-tengah, itu sama juga dengan median. Kemudian yang di kiri data tengah berarti dibagi lagi menjadi Q1 dan yang kanan Q3. Q1 itu kuartil bawah, Q3 itu kuartil atas. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, data tunggal letak QI, Q1, 2, 3, dan seterusnya, itu adalah data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dengan I berjalan dari 1, 2, dan 3. N banyaknya data. Sedangkan kuartil data berkelompok itu atau berbobot, data berbobot, itu rumusnya adalah sigma F dikali dengan harga mutlak X dikurangi X bar atau X rata-rata dibagi sigma F. Nah, untuk X itu adalah data ke I, data udah berbobot, atau titik tengah kelas interval atau ke I. Nah, F-nya adalah frekuensi. Kemudian persentil, ukuran penyebaran data yang kelima adalah persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut menjadi 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data tunggal atau berbobot itu letak P1 atau PI adalah data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. Dengan I berjalan dari 1 sampai 99. Nah, jika ada data 93, 84, dan seterusnya, tentukan P20 dan P70. Oke, silahkan. Nah, untuk lebih memahaminya, lebih mudah untuk memahami materi tadi, ada contoh soal ukuran penyebaran data tunggal. Perhatikan, diberikan data berikut. 5, 5, 6, 6, dan seterusnya, tentukan ukuran penyebaran datanya. A. Jangkauan data, ring data atau ring, rentang data atau ring. Kemudian B. Kuartil 1, 2, dan 3. C. Rentang antar kuartil. D. Simpangan kuartil. E. Rataan kuartil. F. Rataan 3 kuartil. Dan G. Statistik 5 serangkai. Oke, pembahasannya. Untuk yang poin A, jangkauan data atau rentang data atau ring itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, poin B, kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau Q2 atau median, dan kuartil 3 sama dengan Q3. Data tersebut diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari Q2 itu adalah tengah-tengah, berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. Kemudian dihitung jadi 7,5, itu berarti Q2. Kemudian yang kiri dibagi lagi data menjadi 2 bagian, itu adalah Q1 sama dengan 6. Dan yang kanan atau yang data terbesar berarti dibagi 2 juga. Jadi Q3 sama dengan 9. Kemudian poin C, rentang antar kuartil itu sama dengan hamparan atau H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Sedangkan simpangan kuartil itu QD sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Sama dengan setengah kali 9 dikurangi 6 sama dengan setengah kali 3 sama dengan 1,5. Lanjutan pembahasannya untuk poin E, langkah. Langkah itu sama artinya dengan 3 kali QD atau 3 dikali setengah kali Q3 dikurangi Q1. Jadi 3 per 2 kali 9 dikurangi 6 sama artinya dengan 3 per 2 kali 3 sama dengan 4,5. Nah, pagar dalam berarti Q1 dikurangi L itu adalah 6 dikurangi 4,5 sama dengan 1,5. Dan pagar luar adalah Q3 ditambah L sama dengan 9 ditambah 4,5 sama dengan 13,5. Sedangkan poin F, rataan kuartil itu adalah setengah dikali Q1 ditambah Q3. Berarti setengah kali 6 ditambah 9 sama dengan setengah kali 15, 7,5. Kemudian rataan 3 kuartil itu artinya 1/4 dikali Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3. Berarti 1/4 kali
6 ditambah 2 kali 7,5 ditambah 9 sama dengan 1/4 kali 30 sama dengan 7,5. Kemudian yang terakhir poin H, statistik 5 serangkai. Itu terdiri dari X max, X min, Q1, Q2, dan Q3. Jadi X max-nya adalah 10, X min-nya adalah 5, Q1 sama dengan 6, Q2 7,5, dan Q3 9. Nah, kemudian contoh soal ukuran penyebaran data berkelompok atau berbobot. Diberikan data sebagai berikut. Nilai 3 sama ada 2, nilai 4 ada 5, dan seterusnya. Tentukan yang seperti tadi. Ukuran penyebaran datanya, jangkauan data, rentang data ring, kuartil 1, 2, 3, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil, dan statistik 5 serangkai. Nah, pembahasannya untuk poin A, jangkauan data atau rentang data atau ring itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kemudian poin B, kuartil 1 sama dengan Q1, kuartil 2 Q2 atau median, dan kuartil 3 sama dengan Q3. Nah, untuk menyelesaikan semuanya, kita coba dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya berarti 2, 7, 14, dan seterusnya. Maka pembahasan selanjutnya adalah letak Q1. Data ke 1/4 dikali N ditambah 1, artinya data ke 1/4 kali 50 ditambah 1. Karena datanya ada 50. Jadi sama dengan data 1/4 kali 51 adalah 12,5. Maaf, 12,75. Jadi data ke 12,75 itu adalah di Q5. Q1-nya sama dengan 5. Nah, letak Q2 itu data ke 2/4 dikali N ditambah 1. Berarti itu adalah setengah dikali 51 sama dengan 25,5. Data ke 25,5 itu adalah Q2-nya adalah 7. Sedangkan letak Q3 sama dengan data ke 3/4 dikali N ditambah 1. Berarti data ke 3/4 kali 51. Berarti 38,25. Data ke 38,25 itu adalah 8. Nah, kemudian poin C, rentang antar kuartil atau hamparan atau sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Sedangkan simpangan kuartil adalah QD sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Artinya setengah kali 8 dikurangi 5 sama dengan setengah kali 3 sama dengan 1/2. Lanjutan pembahasannya untuk poin E, langkah sama dengan 3 dikali QD. Sama dengan 3 kali setengah kali Q3 dikurangi Q1. Berarti 3/2 dikali 8 dikurangi 5 sama dengan 3/2 kali 3 berarti 4,5. Sedangkan pagar dalamnya adalah Q1 dikurangi L, artinya 5 dikurangi 4,5 sama dengan setengah. Dan pagar luar adalah Q3 ditambah L berarti 8 ditambah 4,5 sama dengan 12,5. Poin F, rataan kuartil itu adalah setengah kali Q1 ditambah Q3 berarti setengah kali 5 ditambah 8 sama dengan 6,5. Dan rataan 3 kuartil itu adalah 1/4 dikali Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3 berarti 1/4 kali 5 ditambah 2 kali 7 ditambah 8 sama dengan 1/4 kali 27 sama dengan 6,75. Sedangkan statistik 5 serangkainya adalah X max, X min, Q1, Q2, dan Q3. Jadi X max-nya adalah 10, X min-nya 3, Q1 5, Q2 7, dan Q3 8. Oke, kerjakan LKPD 11 statistik part 3 adalah penyebaran data untuk soal yang nomor 1. Diberikan data sebagai berikut, 4, 5, 5, dan seterusnya. Tentukan ukuran penyebaran datanya, jangkauan data rentang data atau ring, kuartil 1, 2, 3, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil, dan statistik 5 serangkai. Kemudian soal yang kedua diberikan data berkelompok atau data berbobot seperti ini. Tentukan ukuran penyebaran datanya seperti di nomor 1 dan lihat contohnya. Insya Allah kalian pasti bisa.
Oke, silahkan kerjakan LKPD 11 statistik part 3, penyebaran data. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya, kumpulkan saat jadwal tatap muka matematika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.